Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Pendaftaran My Pertamina terkendala jaringan internet. Polisi tangkap pencuri sepeda motor. Seorang tentara di Padang nyambi jadi pengumpul barang bekas untuk menambah pendapatannya. Hingga hari keempat, baru 75 pengendara yang mengisi data penggunaan aplikasi My Pertamina di SPBU Garegeh, Kota Bukit Tinggi. Dari jumlah tersebut, hanya 6 orang yang baru terdaftar. Minimnya informasi serta ketidaksiapan warga merupakan kendala utama yang ditemui petugas. Menurut petugas di SPBU Garegeh, sejak dibuka pelayanan, mereka lebih banyak memberikan informasi kepada warga dibanding membantu mengisi aplikasi My Pertamina. Kurang pahamnya warga Bukit Tinggi menjadi bukti program ini sangat minim sosialisasi. Selain itu, jumlah warga yang mendaftar juga menurun dari hari ke hari. Hari pertama, 28 warga yang mendaftar, hari kedua 20 warga, hari ketiga 11 warga. Hingga hari kelima program ini diuji cobakan, jumlah pendaftar hanya 75 orang. Pendaftarannya sudah 75 orang, kemudian udah beberapa ada orang yang sukses, kendalanya mungkin server sibuk aja. Dan kemudian mereka cuma bertanya kan apa persyaratannya, kebanyakan nggak bawa KTP asli dan tidak pakai foto mobil. Pengendara berusaha mendaftarkan kendaraannya di aplikasi My Pertamina karena takut tidak bisa membeli BBM bersubsidi. Namun, karena tidak melengkapi persyaratan, mereka terpaksa mendaftar dari rumah. Takut beli pertama sama mahal. Ya udah coba download? Udah mengerti cara mendaftar? Udah. Apa informasi pendaftaran dari mana? Dari orang. Saya tidak susah lah belinya kan. Kecil orang kan susah. Apa-apa tuh banyak apanya. Jadi kalau lebih suka kan bisa lancar belinya. Sejauh ini udah mengerti, Pak? Belum. Mau dipelajari belum. Pertamina menegaskan uji coba penggunaan aplikasi bertujuan mengetahui jumlah kendaraan yang patut menerima subsidi BBM. Jika data tersebut telah terkumpul, maka setiap kendaraan yang terdaftar akan memperoleh kode batang dan digunakan untuk membeli Pertalite atau solar bersubsidi. Belum ada lagi, Bu. Belum ada lagi yang dipakai aplikasi yang itu. Berarti kita masih melayani normal? Ya, kan masih masa pendaftaran aplikasi itu. Jadi orang yang beli masih menggunakan uang cash gitu, Pak? Ya, itu pun masih banyak yang masih belum sukses. Kendalanya, Pak? Kebanyakan sinyal mungkin. Rencananya, uji coba aplikasi My Pertamina ini akan dilakukan di 11 kota yang terdapat di 5 provinsi di Indonesia. Di Sumatera Barat, ada 4 kota yang akan menjalaninya. Namun saat pelaksanaan, hanya 2 kota yang jadi percontohan, yakni Padang Panjang dan Bukit Tinggi. 2 kota lainnya, Agam dan Tanah Datar, urung menjadi tempat uji coba. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Hari terakhir penerimaan calon peserta didik baru di SMK Negeri 3 Padang membludak. Dari tahap awal hingga tahap 2, telah lebih dari 1.500 calon peserta didik baru yang mendaftar. Sedangkan yang diterima hanya 521 orang.
Tahun ini, calon siswa yang mendaftar membludak dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan kelas dari 14 menjadi 16. Setiap kelas akan diisi oleh 33 siswa. Jurusan yang paling banyak diminati yakni akuntansi. Di sekolah ini terdapat beberapa pilihan jurusan, di antaranya administrasi perkantoran, pemasaran, teknik jaringan, dan kuliner. Persyaratan itu sama dengan tahap pertama, di mana kita itu anjurkan daftar ulang online dulu, kemudian nanti anak-anak kita itu membawa hasil penuh itu serta berkas-berkas yang dibutuhkan seperti rapornya dari semester 1 sampai semester 6, kemudian SKL-nya, kemudian kalau ada kartu KIT atau kartu KIS, PIP semacamnya itu dilampirkan ketika mereka mengunggah data itu di sistem. Menurut salah seorang calon murid, dirinya memilih SMK 3 karena lokasinya dekat dari tempat tinggalnya. Karena transportasi menuju di SMK ini tidak terlalu jauh dari rumah saya, sesuai dengan jurusan yang saya pilih. Karena ada di SMK ini jurusan yang saya pilih. Sebelumnya mungkin ada tes di sekolah lain? Ada. Jebol enggak? Enggak. Enggak jebol. Ini pilihan terakhir berarti? Iya. Sekolah menengah kejuruan menjadi alternatif setelah sekolah negeri bagi calon pelajar SLTA sederajat. Sebab untuk SMA, hasil pengumuman tahap 2 telah diumumkan beberapa waktu lalu. Sedangkan SMK, hasil tahap 2 baru akan diumumkan pertengahan minggu ini. Robi Ham melaporkan dari Padang. Petani Pasaman Barat mengeluhkan harga tandan buah segar kelapa sawit yang kian menurun. Kini harga TBS sawit di tingkat petani sekitar Rp800 hingga Rp1.000 per kilogram. Sementara di tingkat pedagang pengumpul berkisar sekitar Rp1.100 hingga Rp1.300 per kilogram. Rendahnya harga TBS berdampak pada petani kelapa sawit. Sebagian dari mereka menunda panen karena biaya operasional tidak sesuai dengan hasil. Menurut salah seorang petani kelapa sawit Jorong Opir, Nagari, Koto Baru, harga TBS kelapa sawit tersebut tidak sebanding dengan pengolahan lahannya. Selain itu, harga pupuk juga naik secara signifikan. Kalau di sini sekitar di bawah 1.000 lah, sekitar 900, 800 gitu. Kalau di sini dengan harga segitu ya kita nggak cukup ya, karena semua biaya itu udah mahal semua untuk pekerja, untuk pupuk itu enggak. Kita aja kalau panen 1,5 ton itu nggak bisa beli satu pupuk 1 karung gitu. Jadi nggak cukup buat kita untuk merawat sawit di situ. Selain pada petani, hal ini juga berdampak pada pedagang atau toke. Pasalnya mereka kesulitan menjual kelapa sawit karena beberapa pabrik tidak mau membeli TBS akibat persediaan di gudang mereka menumpuk. Kalau sekarang harga kalau di pabrik bergeser 1.300 dan di petani bergeser 1.000, ada situ dari atas dan 900 sampai 1.000. Pabrik ada yang menerima sawit masyarakat, ada yang ditutup. Beberapa bulan lalu, petani kelapa sawit sempat menikmati harga TBS tertinggi sepanjang sejarah, yakni Rp3.000 hingga Rp3.200 per kilogram. Harga ini bertahan selama beberapa bulan. Harga TBS anjlok setelah pemerintah melarang ekspor CPO. Namun, usai aturan yang hanya berlaku sebulan tersebut dicabut, harga TBS tak kunjung naik. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Beginilah kondisi rumah Arteti di Kanagarian Campago Selatan, Kecamatan Limakoto, Kampung Dalam, Padang Pariaman. Dia tinggal di rumah yang pengap dan sangat tidak layak bersama suaminya Abu Zamar dan seorang putri mereka. Mirisnya mereka harus tinggal bersama peliharaannya, kambing dan itiknya. Bagian belakang rumahnya hanya berdinding seng bekas dan atap yang bocor. Tak ada pilihan memang, karena kondisi perekonomian mereka yang morat-marit.
Sang suami berpenghasilan pas-pasan sebagai tukang ojek. Selain rumah yang tak layak huni, lingkungan rumahnya juga tidak sehat karena dipenuhi lumpur dan sabut kelapa. Akibatnya, lantai rumah Arteti tak pernah bersih karena terbawa lumpur penghuninya. Tapi sama suami Pak, sama anak itu. Terus ternak kok ada di dalam rumah, Bu? Iya itu tempatnya Pak. Tempatnya ada Pak. Ternak apa aja yang ada, Bu? Tapi kambing, itik, ayam Pak. Nyaman enggak Ibu tinggal seperti itu? Iya lah Pak, di keadaannya kayak gini Pak. Bagaimana boleh buat Pak? Sejak menghuni rumah ini seperempat abad lalu, ibu satu anak ini tak pernah merenovasinya karena ketiadaan biaya. Untuk kebutuhan harian mereka, Arteti bekerja sambilan sebagai penggembala ternak warga lain. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.